Masih barengan sama gue Dimas, belum masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada handphone terbaru dari Realme. Ini adalah Realme C75. Ini anomali teman-teman, karena di harga 2 jutaan handphone yang satu ini ngebawa fitur flagship yaitu IP68 dan juga IP69. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan cari tahu ada apa aja di dalam paket penjualannya. So buat lo yang penasaran juga sama Realme C75 yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari Realme C75-nya. Di bagian depan ada tulisan Realme C75 NFC, gambar handphonenya, ada keterangan military grade shock resistant, ada keterangan IP69 proteksi tahan air tertinggi, baterainya ada di 6000 mAh dan juga untuk charger ada di 45 watt fast charging. Di bagian sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan Realme C75 dan di bagian bawah sini ada keterangan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi memang handphone ini dia tahan terhadap air dan debu ya teman-teman, tapi Realme tidak menjanjikan kalau handphone ini terus-terusan akan tahan air. Itu makanya Realme memberikan garansi tahan air selama 1 tahun dan selama pembelian di bulan Desember ini teman-teman. Tapi kalau misalkan lo ngebeli handphone ini di luar bulan Desember, untuk garansi airnya itu dia harus dibeli secara terpisah. Seperti itu ya teman-teman. Dan di bagian sebelah kirinya di sini ada keterangan Realme C75 dan juga ada informasi syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Di bagian atasnya di sini ada keterangan nomor IMEI dan juga untuk varian warna yang gue pegang sekarang itu ada di Storm Black ya teman-teman. Dan untuk RAM-nya ada di 8 GB dan juga internal storage-nya ada di 256 GB. Nah, untuk RAM dan internal storage ini dia ada 2 versi ya teman-teman. Ada yang 8128 itu harganya di 2.399.000, sedangkan untuk yang 8/256 kayak yang lagi gue pegang sekarang itu dia dijual di harga 2.799.000. Dan di bagian bawah dari boxnya di sini cuman ada keterangan seperti ini aja ya, join us on Realme community teman-teman. Dan ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita buka aja handphonenya. Nah ini dia masih disegel seperti ini ya teman-teman. Dan ternyata ini dia cuman selongsongan aja ya. Di bagian dalamnya di sini ada box lagi ya teman-teman. Yang gue nggak tahu apakah ada segelnya atau enggak. Oh ternyata dia tidak ada segelnya. Jadi segelnya cuman ada di bagian sebelah sini aja. Oke, di bagian dalamnya seperti ini ya. Khasnya dari Realme, boxnya warna kuning kayak gini. Dia ngebikin selongsongan seperti ini karena ini khusus ya teman-teman. Handphone 2 jutaan dia sudah punya fitur IP68 dan juga IP69 supaya orang tahu nih kalau handphone ini emang punya fitur handphone flagship. Oke, seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk box di bagian dalamnya seperti ini, ada tulisan Realme C75 NFC dan juga ada keterangan yang people choice teman-teman. Di bagian sebelah kanannya ada Realme C75, kirinya C75, di bagian atasnya tadi sama ya, keterangan nomor IMEI dan juga untuk RAM dan juga internal storage-nya. Di bagian bawahnya pun juga sama, sedangkan di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya teman-teman. Oke, IP69 dust and water resistant, baterainya 6000 mAh, ada keterangan CPU ataupun juga prosesor yang digunakan yaitu MediaTek Helio G92 Max. Terus juga di sini ada keterangan Tough Armor Shell Glass teman-teman. Chargernya ada di 45 watt fast charging dan untuk refresh rate-nya ada di 90 Hz Full HD display. Dan langsung kita buka aja handphonenya. Oke, di box sebelah sini kosong teman-teman, dan di bagian sebelah sini ada satu box lagi yang ada keterangan Make It Real ya teman-teman. Langsung kita buka, di sini isinya ada SIM tray ejector. Terus juga di sini kita dapetin buku petunjuk penggunaan dan juga casing bening jelly case seperti ini teman-teman. Oke, cukup tebal ya untuk casingnya. Oke, kayak gini kita taruh dan kita langsung dapat handphonenya seperti itu teman-teman. Handphonenya kayak gini dan langsung kita buka aja di sini untuk handphonenya. Dan wow, ini handphonenya menurut gue desainnya oke ya. Desainnya tuh berasa nggak bisa bilang mewah tapi minimalis gitu loh ya. Desainnya menurut gue cukup minimalis dan ini handphonenya cukup berat ternyata, tapi tetap berasa solid teman-teman. Oke, seperti itu. Kita dapat charger di sini 45 watt ya. Oke, seperti ini chargernya ada di 45 watt. Terus juga kita dapat kabel charger nih. Oke, kabel chargernya USB Type A to USB Type C. Oke, seperti ini gue mau beresin dulu untuk packagingnya. Nanti kita bakal fokus sama handphonenya ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampilan handphone dari Realme C75. Sebenarnya kemarin gue sudah menunjukkan juga di video hands on-nya ya teman-teman. Ini langsung kita kletek aja supaya lo bisa ngelihat bagian belakang ini lebih jelas lagi. Dan iya, di bagian belakang ini kalau dilihat sebenarnya kelihatannya polos ya teman-teman, tapi dia punya motif yang seperti ini teman-teman ya.
Ini menurut gue cukup minimalis dan berasa keker gitu loh, handphonenya berasa kuat gitu ya. Di bagian belakang sini yang kelihatannya ada 3 buah kamera, dia cuma punya ada 1 kamera aja ya teman-teman, yang punya resolusi ada di 50 megapiksel. Terus juga di bagian belakang sini ada LED flashnya serta ada 1 buah mikrofon di sana, dan di sini ada keterangan 50 megapiksel AI kamera. Dan di bagian sebelah kanan ini dia ada tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint sensor juga, dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atas ini polosan aja, di bagian sebelah kirinya di sini dia ada slot SIM tray yang kalau kita buka isinya kayak gini teman-teman. Oke, teman-teman, isinya seperti ini. Dia tidak hybrid ya, artinya dia bisa menampung 2 buah nano SIM dan juga 1 buah micro SD nih teman-teman, dan dia sudah ada karet pelindungnya karena memang memastikan supaya si air tidak masuk ke dalam handphonenya nih teman-teman. Di bagian bawahnya di sini ada lubang mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Gue jujur kurang tahu apakah dia punya dual stereo speaker atau enggak, tapi yang jelas nanti kita bakal coba cari tahu. Di bagian depan sini ada keterangan earpiece-nya di bagian atas, di sini ada sensornya, ada kamera depan dan juga ada layar yang berukuran 6,72 inci. Dan ya udah langsung aja ini mau gue nyalain handphonenya dan gue setup, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya gue setup ya. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman tampilan pertama dari Realme C75, bahkan gue belum install aplikasi apapun dan gue belum mengkoneksikan handphone ini ke jaringan internet apapun ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini untuk settingnya. Kita akan lihat seberapa banyak storage yang sudah terpakai nih teman-teman. Oke, jadi seperti yang bisa lo lihat ya, di sini untuk storage yang sudah terpakai ada di 28,3 GB, dari totalnya itu ada di 256 GB nih teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk spesifikasi dari handphonenya Realme UI ya teman-teman, dia menggunakan Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Seperti ini, nama perangkatnya adalah Realme C75, prosesornya adalah MediaTek Helio G92 Max, modelnya adalah RMX 3941, kapasitas baterai ada di 6000 mAh, untuk layarnya ada di 6,2 inci dengan refresh rate ada di 90 Hz teman-teman, dan untuk RAM-nya dia ada di 8 GB, tapi bisa lo tambahin lagi dengan total 16 GB nih teman-teman. Dan hal pertama sebenarnya yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprintnya. Oke, jadi seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya, oke, dia bisa dibilang cukup cepat ya teman-teman untuk fingerprintnya. Oke, dia sekali towel pun juga sudah langsung bisa kebuka. Dan untuk bezelnya ya teman-teman, seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk di bagian kanan dan kirinya ini terbilang cukup tipis, sedangkan di bagian atas dan di bagian bawahnya ini agak sedikit lebih tebal, tapi sekilas terlihat simetris ya teman-teman. Meskipun sebenarnya yang di bagian bawah ini terlihat lebih tebal nih. Cuman kalau sekilas aja kelihatannya itu dia simetris, dan dia sudah terpasang anti gores bawaan juga ya. Jadi saat lo ngebeli handphone ini lo nggak perlu repot cari anti gores tambahan lagi ataupun juga beli casing tambahan lagi, karena di dalam paket penjualannya dia sudah include ya teman-teman. Dan yuk langsung kita lihat di sini untuk pengaturan kamera dari handphone yang satu ini. Oke, seperti ini untuk pengaturan kameranya ya teman-teman. Dia di sini ada menu malam, terus juga di sini ada menu jalanan, ada video, terus juga di sini ada foto, ada portrait dan juga ada selengkapnya di sini. Nah, untuk selengkapnya dia ada mode pro, ada mode panorama, ada mode resolusi tertinggi, ada film, ada slow-mo, ada selang waktu juga, terus di sini ada keterangan pemindai teks dan juga ada perubahan kemiringan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini untuk pengaturan videonya, apakah dia bisa merekam sampai seberapa besar gitu teman-teman. Oke, dia di sini bisa ngerekam dengan resolusi maksimal ada di 1080p 30 fps aja untuk kamera belakangnya teman-teman, sedangkan untuk kamera depannya, oke, ternyata kamera depannya juga sama ya, ada di 1080p 30 fps seperti ini. Dan ya udah kita cobain dulu di sini untuk kemampuan foto dari si Realme C75-nya teman-teman, dengan resolusi ada di 50 megapiksel. Oke, seperti itu untuk kameranya. Sekarang kita cobain lagi. Oke, seperti itu kita cobain untuk kamera depannya. Dan kita cobain untuk mode potretnya.
Seperti itu teman-teman, hasil kamera dari si Realme C75. Belum bisa cerita banyak karena memang ini adalah video unboxing dan hands-on aja. Dan kita sekarang cobain untuk kemampuan video dari si Realme C75-nya direkam di resolusi tertinggi yaitu 1080p 30 fps. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Realme C75 direkam di resolusi tertingginya dia ya teman-teman, ada di 1080p dengan kondisi pencahayaan dari lampu studio aja. Oke, kayak gini ya teman-teman. Gimana hasilnya? Apakah dia cukup jitter ataukah dia cukup goyang? Gue nggak bisa ngelihat langsung karena di previewnya sih kelihatannya aman-aman aja. Untuk fokusnya seperti ini ya teman-teman, dan dia bisa di zoom juga. Ini satu kali, dia bisa di zoom maksimal sampai ke 10 kali seperti ini teman-teman. Oke, dia nggak bisa dipindahin sampai ke 0,5 ya karena memang tidak ada lensanya. Oke teman-teman, jadi yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Realme C75. Ini gue ngerekamnya di resolusi 1080p 30 fps aja ya teman-teman, seperti ini ya. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai ke 50 cm menggunakan pencahayaan dari lampu studio aja, dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Realme C75 yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kemampuan kamera dan juga video dari si Realme C75 yang satu ini. Gue belum bisa cerita banyak mengenai handphone yang satu ini karena memang gue belum pakai lama handphonenya. Ini masih video unboxing dan juga hands on aja. Sebenarnya hands on kemarin gue sudah cobain sih ya di acara peluncurannya Realme di Mall Gandaria City ya, di pop-up store-nya, tapi memang itu cuma sebentar banget ya teman-teman. Nah sekarang gue bisa kasih lihat sama lo isi dalam paket penjualannya seperti apa, spesifikasi handphonenya itu kayak gimana, pakai prosesor apa, RAM-nya berapa, layarnya itu seberapa besar, bisa ngerekam resolusi video yang kayak gimana, itu baru gue bisa ceritakan di video kali ini. Dan mungkin segitu dulu aja karena memang ini masih video hands on aja dan impresi pertama terhadap handphone yang satu ini. Sebenarnya jujur gue cukup terkejut sama handphone ini karena menurut gue ini adalah sebuah anomali teman-teman. Kenapa gue bilang ini anomali? Karena di harga 2 jutaan cuman Realme yang bisa ngasih fitur IP68 dan juga IP69. Kemarin gue juga sempat ngobrol sebenarnya sama orang Realme ya teman-teman, kalau handphone ini diciptakan itu berdasarkan apa ya, berdasarkan suara dari customer-customernya Realme terhadap sebuah handphone yang murah tapi punya durabilitas yang baik. Dan salah satu fitur yang memang sering banget di request yaitu adalah IP68 dan IP69. Itu kenapa makanya handphone yang satu ini tercipta, dan investasi terbesar dari handphone Realme C75 itu ya justru ada di IP68 dan IP69-nya. Cuman sekali lagi ya teman-teman, gue informasikan sama lo, fitur itu bukan untuk gaya-gayaan. Fitur itu bukan buat sombong-sombongan. Lo main cemplung-cemplungin handphonenya, terus juga lo mungkin bawa menyelam sampai ke air laut. Tidak seperti itu ya teman-teman. Fitur IP68 itu tujuannya adalah untuk kita bikin tenang hati ya teman-teman. Kalau misalkan seandainya handphone ini dipakai untuk jadi driver ojol, terus lo lagi naik motor dan kondisinya hujan deras gitu loh, kalau misalkan mau neduh agak tanggung gitu loh, dikit lagi sampai, jadi tinggal diterobos aja hujannya, handphonenya masih aman-aman aja. Seperti itu teman-teman, fitur IP68 itu supaya kita ngerasa aman dan nyaman kalau handphonenya itu akan baik-baik aja meskipun kena hujan. Bukan buat sombong-sombongan handphonenya dicemplungin, di foto-foto, dipakai buat di dalam air ya teman-teman. Karena Realme sendiri pun juga tidak memberikan garansi kalau misalkan handphonenya terjadi human error dan itu karena liquid damage ya teman-teman. Itu Realme tidak memberikan garansi. Jadi pastiin aja lo pakai handphonenya sewajarnya aja. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Realme C75. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.